Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata pelajaran ekonomi bisnis. Kali ini kita akan ngebahas tentang bahasan pokok ilmu ekonomi, di mana pembahasan pokok ilmu ekonomi ditentukan pada dua macam kajian ekonomi yang terdiri dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah anak-anak, baik, inilah penjelasannya. Yang pertama itu ada ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan. Nah, di sini ilmu ekonomi penjelasan mengenai perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga. Lalu di situ setelah rumah tangga di situ ada pasar, lalu yang ketiga itu perusahaan. Lalu ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi makro ini dapat digunakan untuk menganalisis cara-cara untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, adapun ilmu ekonomi makro itu adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu di ilmu ekonomi makro ada pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah pertumbuhan ekonomi ada perbankan. Setelah perbankan ada inflasi. Lalu yang selanjutnya stabilitas harga. Berikutnya itu ada kerjaan, lalu ada pengangguran, yang terakhir itu ada perdagangan internasional. Nah anak-anak, itulah 7 bahasa ilmu ekonomi makro ya yang ada dalam ekonomi makro. Dan yang berikutnya yang B, ilmu ekonomi mikro, merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Lalu ilmu ekonomi ini juga itu sering membahas mengenai perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar, di mana dalam ilmu ekonomi mikro ini membahas mengenai hal-hal berikut ya. Sebelumnya ilmu ekonomi mikro menganalisis mengenai penawaran dan permintaan, penentuan harga serta bagaimana pada saat gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya ya. Jadi di ilmu ekonomi mikro ini akan ngebahas mengenai beberapa, kalau tidak salah itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada permintaan, terus yang berikutnya yang kedua itu ada harga pasar. Setelah permintaan dan harga pasar itu selanjutnya yang ketiga ada yang namanya penawaran. Nah ini adalah ketiga dari ilmu ekonomi mikro, itu ada permintaan, harga pasar, dan penawaran. Kita bahas satu persatu, yang dimana kita yang pertama itu akan menjelaskan pengertian dari permintaan. Perhatikan ya anak-anak. Nah di sini permintaan dan harga pasar dan penawaran itu adalah 3 ilmu ekonomi mikro. Dan yang sebelumnya itu yang ketujuh itu adalah ekonomi makro, itu ada 7 ya. Ada yang namanya pertumbuhan ekonomi, perbankan, inflasi, stabilitas harga, ketenagakerjaan, pengangguran, dan perdagangan internasional. Nah sekarang kita akan membahas tentang permintaan ya di ilmu ekonomi mikro ini. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang. Nah, ini adalah pengertian permintaan dari ilmu ekonomi mikro.
Dan yang selanjutnya itu ada harga pasar, di mana harga pasar adalah harga ekonomi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Teori ekonomi berpendapat bahwa harga pasar bertemu pada titik di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu, ya. Nah, itu adalah pengertian dari harga pasar yang ada dalam ilmu ekonomi mikro. Selanjutnya itu ada yang namanya penawaran yang terlahir dalam ilmu ekonomi mikro ini. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, baik anak-anak, itulah pembahasan pokok ilmu ekonomi pertemuan hari ini, yang dimana itu ada dua, ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ekonomi makro itu ada 7 bagiannya pembahasannya, dan ilmu ekonomi mikro itu ada 3, yaitu permintaan, harga pasar, dan penawaran. Nah, baik anak-anak, itu aja yang bisa saya sampaikan pertemuan hari ini. Materinya tentang bahasa pokok ilmu ekonomi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu cabang ilmu ekonomi kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wallabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.